Selamat pagi anak-anak. Kita akan belajar firman Tuhan melalui buku renungan pagi anak, Identitas. Hari ini tanggal 7 Juni, judul renungan kita, Charles Kinney dari hamba menjadi penginjil. Mari kita awali dengan doa. Bapa di surga, kami akan belajar firman Tuhan. Tolong kami supaya kami dapat memahami firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, ayat inti renungan pagi kita hari ini diambil dari kitab Galatia pasal 3 ayat 28 dan 29. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Pada tahun 1855, seorang bayi laki-laki lahir di Virginia. Namanya Charles Kinney dan dia sangat lucu dan keribut seperti bayi lainnya. Tetapi anak laki-laki kecil ini adalah seorang budak. Ibunya diperlakukan sebagai barang tanpa hak, begitu juga dengan Charles. Nasibnya adalah bekerja sepanjang hidupnya sesuai keinginan pemiliknya. Kecuali satu hal, Tuhan telah memanggil orang-orang di negara ini untuk menyingkirkan perbudakan untuk selamanya. Pada tahun 1865, ketika Charles berusia 10 tahun, perang saudara telah berakhir dan dia bebas. Sebagai seorang pemuda, kini bekerja di barat ke sebuah kota perbatasan yang liar dan penuh bulu bernama Reno, Nevada. Kita tidak tahu banyak tentang pendidikannya, tetapi dia pasti sudah bisa membaca dan menulis setidaknya, dan kecerdasannya pasti terlihat mengingat apa yang akan segera terjadi padanya. Penginjilan Advent di tangan C.N. Lockborough telah menjangkau sampai ke padang gurun dan kini mendengar sebuah seri tentang kebenaran Alkitab yang mengubah hidupnya. Tidak hanya itu, Nyonya White sendiri yang berkhotbah dan Charles Kinney tidak pernah melupakan khotbah tersebut. Di sebuah gereja kecil beranggotakan 7 orang disewa dan Kinney yang berusia 23 tahun menjadi anggotanya dan segera menjadi juru tulis gereja dan sekretaris Nevada Tract atau Missionary Society. Anak-anak, dia sangat baik dalam pekerjaannya, membuat catatan yang teliti, dan menulis esai dan artikel yang meyakinkan tentang iman barunya, sehingga para anggota lokal bersama dengan Konferensi California mengirimnya ke Hillsborough College, sekarang Pacific Union College, untuk mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi. Ia diberkati dengan seringnya mendengar Nyonya White berbicara, karena pada saat itu ia tinggal dan bekerja di daerah tersebut. Charles Kinney telah berkembang jauh di dunia dari awalnya yang tidak menjanjikan. Tetapi Tuhan baru saja memulai. Anak-anak, demikianlah renungan pagi kita hari ini. Mari kita akhiri dengan doa. Allah pengharapan, Engkau menjaga umat-Mu saat mereka menderita selama berabad-abad dalam perbudakan dan penindasan, dan pada akhirnya Engkau membebaskan mereka. Engkau memberkati semua orang yang hidup, tetapi Engkau hanya dapat bekerja sama dengan mereka yang berbalik padamu. Tolonglah saya untuk tidak membiarkan awal yang tidak menjanjikan atau hambatan yang tampak membuat saya berpikir bahwa saya tidak dapat bekerja bagimu. Amin.